The decision was made to attack another city. With two B-29s, including the Enola Gay, flying an hour ahead as weather scout. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. On August 7th, 1945, the day after Hiroshima declared, "We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war." Replacing the pump would take hours, and worse still. At 11:01 a.m., as Bockscar approached Nagasaki, a lucky break in the clouds allowed the bombardier to plutonium was released over the city's industrial valley. It detonated 47 seconds later at 11:02 a.m., approximately 503 meters or 1,650 feet above the ground. The Mitsubishi Steel and Arms Works in the south and the Nagasaki Arsenal in the north. This location was nearly fiercely burnt on his left side and spent the night in Hiroshima. He arrived in his home city of Nagasaki on August 8th, the day before the bombing, and was exposed to residual radiation. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the... Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum. Memangnya apa itu, Bung? Saya dan Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita sekarang sedang kuat. Benar. Demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan ini. Kita harus memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Dari itu, mari kita sepakat untuk menolak bentuk hadiah dari kemerdekaan Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Darwis benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika Saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih atas infonya. Kami pamit dulu. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari masuk.
Begini Bung, tadi saudara Sultan Syahrir dan Soekarni mendengar Jepang menyerah kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami kumpulan para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju Bung Karno dan Bung Hatta agar menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darus benar, namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Baiklah. Untuk saudara Darwis dan saudara Wikana, pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Namun sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang, karena kemerdekaan adalah hak kita Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami datang kemari ingin mendesak kalian untuk segera memproklamasikan kemerdekaan langsung pada esok hari pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi keinginan para pemuda, karena hal itu terlalu mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, kita harus mempertahankan PPKI terlebih dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kita kali ini selesai. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat di Asrama Baperpi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Punto, Sudanco Singgih dan Khairul Saleh. Begini, menurut laporan Darwis dan Wikana, tampaknya golongan tua tidak mau meskipun sudah didesak seperti tadi. Jadi kita harus memiliki solusi dari semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan saudara Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana saudara-saudara? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan Karawang? Karena tempat itu merupakan markas peta di bawah komando Sudanjo Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan Peta di Jakarta. Para pemuda pun mensetujui ide Sudanco Singgih tersebut. Tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgih. Bung Hatta, Siapa ini? Ikut kami ke Rengas Dengklok. Soekarno, ada apa ini? ikut kami sekarang juga. Ya mau dibawa kemana? Begini Bung, sebelumnya maafkan bahwa saudara sekalian kesini dengan paksa. Kami tidak bisa menunggu untuk lebih lama lagi melakukan kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon pertimbangkannya kembali. Mohon bersabar saudara sekalian. Kami tahu para golongan muda tak butuh banyak waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudanco Singgih mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan.
saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan segera setelah saya kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sana. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Cucu Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Sepakatlah para golongan tua dan para pemuda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maida, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya. Semawan Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Saudara Ahmad Subarjo dan Iwan datang kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian untuk ke rumah Laksamana Maida, dan di sana sudah datang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tidak akan ke sana. Bukankah tidak ada kesepakatan sama sekali untuk ke kediaman Laksamana Maida? Saudara Soekarni benar, kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksana Maida terlebih dahulu. Bukan begitu Saudara Wikana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan dari Kementerian Jepang untuk kalian datang dan ikut berunding. Jadi kami mohon dengan sangat, minimal wakil dari kalian saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida tersebut. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta.